Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan, dalam program Satelit Saat Teduh 5 Menit. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih hari ini kami boleh kembali membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami mensyukuri semua campur tangan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kiranya Engkau memberikan kami hikmat dengan perantaraan Roh-Mu yang kudus yang mendiami kami. Dan berkatilah setiap pendengar ya Tuhan, dalam segala pergumulan, dalam segala hal yang mereka hadapi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Dan kami semua boleh mengalami perubahan dan kehidupan yang diberkati. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini judul renungan kita adalah Immanuel. Yesaya pasal 7 ayat 14 sebagai dasar firman Tuhan bunyinya demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kasih Tuhan, ayat ini sebenarnya adalah jawaban kepada Raja Ahaz dari Nabi Yesaya yang menegur Raja Ahaz yang seolah-olah dia tidak mau mencobai Tuhan. Namun Raja Ahaz telah menyusahkan umat dan juga menyusahkan Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-13 sebelumnya dikatakan demikian. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Demikian teguran dari Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Saudara-saudara, dalam ayat ini Nabi Yesaya menubuatkan kelahiran seorang yang dinamai Immanuel. Dalam Injil Matius kita bisa membaca bahwa ayat ini digenapi dalam kelahiran Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebagaimana kita bisa baca dalam Matius pasal 1 ayat 23 bunyinya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikian firman Tuhan. Dari bacaan kita hari ini, Nabi Yesaya mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang akan memberikan pertanda. Kita bisa melihat ada beberapa pertanda yang disebutkan di sini. Yang pertama, pertanda yang pertama adalah anak darah akan mengandung. Nah, di sini kita bisa memahami bahwa Tuhan memakai cara yang mustahil untuk menyatakan kuasa dan kemuliaannya dalam menyatakan bahwa Tuhan sendirilah yang terlibat di dalam peristiwa ini, bukan manusia. Itu sebabnya anak darah akan mengandung. Dan yang kedua, tanda yang kedua dikatakan bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Tuhan menetapkan cara yang akurat, terukur dan spesifik dalam kedaulatannya. Yang lahir adalah seorang anak laki-laki. Dan tanda yang ketiga bahwa ia akan menamainya Immanuel. Immanuel berarti Tuhan berkenan menetap. Tuhan tinggal di dalam umatnya. Hal ini bukan sekedar beserta di sisi kita saja atau menemani perjalanan kita. Tetapi kata Immanuel ini berarti bahwa dia menjadikan umatnya sebagai tempat berdiam, sebagai tempat tinggal, sebagai tempat menetap Tuhan sendiri. Dalam perjanjian baru 1 Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara-saudara, dengan demikian Yesus Kristus dia disebut Immanuel, yang berarti
Dia tinggal di dalam kita, menetap di dalam kita, dan dikatakan bahwa Dia tinggal dalam kita dengan perantaraan Roh Kudus yang mendiami hati kita, bukan sekedar menyertai perjalanan kita, tapi Dia sungguh-sungguh menempati hidup kita. Natal adalah peristiwa mukjizat tentang karya Allah yang tak terbatas dengan menghadirkan Mesias ke dalam dunia melalui kelahiran secara ajaib. Natal adalah peristiwa reformasi hidup manusia, sebab manusia dijadikan sebagai tempat tinggal Allah, di mana Allah tidak lagi tinggal di dalam kemah ataupun di dalam sebuah gedung yang megah, tetapi di dalam tubuh manusia yang percaya kepadanya, di dalam saudara dan saya. Oleh sebab itu kita patut bersyukur sebab Dia adalah Immanuel yang tinggal dalam hidup kita, yang menyertai kita dari dalam kita. Oleh sebab itu, jagalah hidup kita agar memuliakan Dia yang tinggal di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam.